Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfad M. Ariski, NIM 30122061, jurusan IAT, kelas IATB. Kali ini saya akan menjelaskan Daulah Abbasiyah. Langsung saja ke pembahasannya. Sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Bani Abbasiyah adalah kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad, sekarang ibu kota Irak. Nama Daulah Abbasiyah diambil karena para pendirinya dan penguasanya adalah keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. B. Periodisasi Daulah Abbasiyah. Menurut sejarawan, masa pemerintahan Daulah Abbasiyah dibagi menjadi 5 periode sebagai berikut. 1. Masa yaitu semenjak lahirnya Daulah Abbasiyah tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai wafatnya Kekhalifahan Al-Wastik 232 Hijriah atau 847 Masehi, sering disebut periode pengaruh Persia pertama. 2. Abbasiyah, yaitu mulai Kekhalifahan Al-Mutawakkil pada tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai berdirinya Daulah Bumayyah di Baghdad pada tahun 334 Hijriah atau 946 Masehi, disebut masa pengaruh Turki pertama. 3. Yaitu berdirinya Daulah Bumayyah tahun 334 Hijriah atau 946 Masehi sampai masuknya kaum Saljuk ke Baghdad. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Yang keempat, masuknya orang-orang Saljuk ke Baghdad pada tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi sampai jatuhnya kota Baghdad di tangan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi, disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua. Kemajuan Daulah Abbasiyah. Perkembangan kebudayaan atau peradaban pada masa Daulah Abbasiyah mengalami masa keemasan dan dikenal sebagai masa Golden Age atau peradaban emas kebudayaan dan peradaban Islam. Di antara kemajuan tersebut memiliki berbagai bidang, meliputi hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari kemajuan di bidang politik dan pemerintahan, kemajuan di bidang sosial budaya, kemajuan ekonomi dan pertanian, kemajuan pengetahuan dan teknologi, dan kemajuan ilmu-ilmu keagamaan. Kemajuan tersebut melahirkan berbagai bentuk-bentuk wujud kebudayaan yang kemudian menjadi bukti pencapaian kebudayaan dan peradaban Islam. Untuk lebih jelas, kemajuan Daulah Abbasiyah itu ada 4 dan sebagai berikut. 1. Kemajuan administrasi, pemerintahan, militer, dan kebijakan politik. Agar semua kebijakan pemerintahan berjalan dengan baik, Kekhalifahan Daulah Abbasiyah memperbaharui administrasi, pemerintahan, sistem politik, dan tatanan kemiliteran. Kekhalifahan Al-Mansur melakukan perbaikan administrasi pemerintahan guna meningkatkan pelayanan publik melalui sistem koordinasi dan kerja sama lintas sektoral, misalnya kerjasama dengan Kahdi, dengan polisi rahasia, dewan pajak, dan kepala jabatan pos. 2. Kemajuan bidang sosial, ekonomi, dan budaya. George Gidan dalam bukunya Tamadun Al-Islam menggambarkan pada masa Bani Abbasiyah masyarakat terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelas khusus dan kelas umum. Namun demikian, untuk menciptakan keadilan sosial, Kekhalifahan Daulah Abbasiyah membuat kebijakan membentuk badan negara yang anggotanya
terdiri dari wakil semua golongan. Tugasnya untuk melayani masyarakat berbagai golongan. Tidak ada perbedaan suku, kelas, sosial, dan agama. Di dalam para wakil golongan bebas berpendapat di depan khalifah. Dalam lindungan kebijakan ini pula, masyarakat non-muslim dilindungi dan diberikan hak-hak sebagai warga negara. Mereka bebas melaksanakan berbagai aktivitas keagamaan. Bahkan beberapa orang non-muslim pernah menduduki jabatan penting di pemerintahan, seperti Gabriel bin Baktisu. 3. Kemajuan bidang ilmu pengetahuan. Masa pemerintahan Daulah Abbasiyah, khusus pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Makmun, adalah masa keemasan ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam dunia Islam. Pada masa ini pula umat Islam telah diberikan kebebasan bagi berperangan akal dan pikiran untuk kemajuan manusia itu saat itu. Pada masa kekhalifahan ini pula hasil pemikiran manusia dan para ahli ilmu berbagai bangsa di dunia yang saat ini berkembang saling melengkapi dan menambahkan kemajuan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam. Yang menarik dari perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah adalah bahwa sebagai besar orang-orang yang berkecimpung dalam bidang ini tidak hanya berasal dari bangsa Arab Muslim atau dikenal dengan kaum Mawali. Kaum Mawali adalah Muslim yang berasal dari bangsa non-Arab, terutama orang-orang yang berasal dari Persia. 4. Kemajuan bidang pembangunan. Beberapa masjid yang didirikan pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah adalah Masjid Samara di Baghdad. Masjid Agung Samara dibangun oleh Khalifah Al-Mutawakkil pada 647 Masehi. B. Masjid Ibnu Tulun didirikan pada tahun 876. C. Masjid Al-Mansur oleh Abu Zafar Al-Mansur. D. Masjid Raya Arishifah oleh Al-Ahmadi. E. Masjid Jami' Kasir Al-Khilafah oleh Al-Mukhtafi. F. Masjid Qatih Ummu Zafar oleh Mukhtafi. G. Masjid Kufah dibangun oleh Muslim Ibnu Aqil. H. Masjid Agung Isfahan. H. Masjid Agung Isfahan oleh Sultan Malik Kiyah. I. Masjid Khatan Baba di Marv. D. Khalifah Daulah Abbasiyah. Bani Abbasiyah atau Kekhalifahan Abbasiyah adalah kekhalifahan Islam ketiga yang meneruskan Nabi Muhammad SAW. Adapun nama-nama Kekhalifahan Bani Abbasiyah ada 37, namun yang saya sebut itu yang berhasil membawa Bani Abbasiyah menuju masa gemilang ada 6. Yang satu Al-Mahdi, yang kedua Al-Hadi, yang ketiga Harun ar-Rasyid, yang keempat Al-Makmum, yang kelima Al-Mu'tasim, yang keenam Al-Watsik, yang ketujuh Al-Mutawakkil. B. Munculnya daulah-daulah kecil yang memerdekakan diri. Terjadi perebutan kekuasaan di pemerintahan pusat yang dilakukan oleh bangsa Persia atau Turki, mengakibatkan provinsi-provinsi tertentu di pinggiran mulai lepas dari genggaman penguasaan Bani Abbas. Itulah yang munculnya daulah-daulah kecil ya. Langsung saja. C. Kemerosotan perekonomian. Ya, dari ini pada periode pertama pemerintahan Bani Abbas merupakan kemerosotan perekonomian. Pada periode pertama pemerintahan Bani Abbas merupakan pemerintahan yang kaya. Dana yang masuk lebih besar dari keluar.
sehingga Baitul Mal penuh dengan harta. Perekonomian masyarakat sangat maju, terutama daripada dalam bidang pertanian, perdagangan, dan industri. Akan tetapi setelah memasuki masa kemunduran politik, perekonomian pun ikut mengalami kemunduran yang drastis. Setelah kekhalifahan masuk periode kemunduran, pendapat negara menurun sementara pengeluaran meningkat. Menurunnya pendapat negara itu disebabkan oleh semakin menyempit wilayah kekuasaan. Banyak terjadi kerusuhan yang mengganggu perekonomian rakyat, diringankan pajak, dan banyaknya daulah-daulah kecil. Banyaknya daulah-daulah kecil tidak lagi membayar upeti, langsung saja gede. Munculnya aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Fanatisme keagamaan berkait erat dan persoalan kebangsaan karena cita-cita orang Persia tidak sepenuh tercapai. Kekecewaan mendorong sebagai mereka mempropagandakan ajaran manuisme, zoroasterisme, dan mazdakisme. Munculnya gerakan yang dikenal dengan gerakan jindid. Ini menggoda rasa keimanan para khalifah. Al-Mansur berusaha keras memberantasnya. Bahkan Al-Mahdi merasa perlu mendirikan jawatan khusus untuk menggawasi kegiatan orang-orang jindid dan melakukan mihnah dengan tujuan memberantas bid'ah. Akan tetapi semua itu tidak menghentikan kegiatan mereka. Konflik antara kaum beriman dengan golongan jindid berlanjut mulai dari bentuk yang sangat sederhana seperti polemik tentang ajaran sampai kepada konflik bersenjata yang menumpahkan darah di kedua belah pihak. Gerakan Al-Asfin dan Karamita adalah contoh konflik bersenjata itu. Pada saat gerakan ini mulai tersudut, pendukung banyak berlindung di balikan ajaran Syiah, sehingga aliran Syiah yang dipandang gulat ekstrim dan dianggap menyimpang oleh penganut Syiah. Aliran Syiah memang dikenal sebagai aliran politik dalam Islam yang berhadapan dengan paham Ahlus Sunnah. Antara keduanya sering terjadi konflik yang kadang-kadang juga melibatkan penguasaan Al-Mutawakkil, misalnya memerintahkan agar makam Husain ibnu Ali al-Karbala dihancurkan. Mungkin itu saja yang saya jelaskan dan saya bahas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.